Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Sibakul? Senang sekali saya Narima Safitri menjumpai sahabat Sibakul sekalian. Masih dalam podcast Rajutan Sibakul. Dan tema podcast kita kali ini adalah rencana induk kewirausahaan daerah untuk sinergitas antar OPD dalam peningkatan kesejahteraan. Sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang sudah hadir di sini, terlebih dahulu saya akan memberikan ya, apa sih nanti yang akan kita bahas seperti itu ya, sahabat Sibakul. Dalam upaya menghadapi dan mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi, perlu ditumbuh kembangkan kewirausahaan nasional yang memiliki daya saing, nilai tambah, kreativitas, inovasi, kemandirian, ketangguhan, dan profesionalitas sebagai penggerak ekonomi masyarakat guna meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sumber daya kewirausahaan merupakan modal berharga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan adapun kewirausahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah. Dalam upayanya untuk menggerakkan perekonomian daerah itu, maka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemda DIY dan Wirausaha memerlukan pedoman dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka percepatan penumbuh kembangan kewirausahaan dalam bentuk rencana induk kewirausahaan daerah. Nah, bersama-sama nanti kita akan membahas apa sih rencana induk kewirausahaan daerah, bagaimanakah bentuknya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber yang sudah hadir di sini. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ketua Komisi D DPRD DIY Bapak Haji Kuswanto SIP. Apa kabar Bapak? Baik, Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selanjutnya Bapak Didik Wardoyo SEMPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan yang terakhir adalah Ibu Insinyur Sri Nur Kiatsiwi atau Ibu Siwi, Ibu Sri Nur Kiatsiwi MMA selaku Kepala Diskop UKM DIY. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, happy ya. Selalu fresh Bu Siwi ya. Baik, pertanyaan pertama saya mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Kuswanto ya Pak. Ya. Bagaimana pandangan Bapak selaku wakil rakyat nih Pak melihat kewirausahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini? Ya. Kami selaku wakil rakyat tetap selalu berusaha karena kami Komisi D itu bermitra banyak dinas. Tentu saja kami mendorong mitra komisi kami itu untuk program kegiatannya yang bergerak di dalam kewirausahaan. Terkait ke pandemi yang sudah melanda di wilayah kita, itu otomatis akan berpengaruh besar kepada perekonomian di DIY. Kalau dari masing-masing dari OPD mitra kami itu yang program kegiatannya tidak harus ke infrastruktur saja, tapi yang paling baku wirausahaannya tadi. Kami dorong ke sana. Intinya seperti itu, Mbak. Ya. Baik, pandangannya seperti itu. Dan sejauh mana upaya Bapak selaku anggota DPRD DIY ini untuk mendukung kewirausahaan di DIY sendiri, Pak? Iya. Berkaitan dengan kewirausahaan di DIY, kami tentu saja selaku wakil rakyat mendukung sangat mendukung sekali. Karena apa? Yang namanya kewirausahaan itu betul-betul nantinya ke depan untuk mensejahterakan masyarakat DIY. Berwirausaha tidak ketergantungan dari pemerintah, bisa wirausaha dan menghasilkan sesuatu yang meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat tentunya. Nah, dalam hal ini akhirnya karena dampaknya nanti ke endingnya ke mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya. Berarti sangat penting ya Pak ya, Ya. kewirausahaan tersebut Betul. dalam pembangunan di suatu daerah ya Pak ya. Betul. Baik, kalau kita bicara tentang kewirausahaan tidak terlepas perannya dari Dinas Koperasi dan UKM tentunya ya. Di sini ada Ibu Siwi. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa itu rencana induk kewirausahaan daerah dan bagaimana implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, jadi rencana induk kewirausahaan ini kan
menjadi harapannya bisa menjadi guidance ya, menjadi guidance di saat kita ini kan punya PR. Bagaimana sebetulnya kita akan menumbuhkan wirausaha baru yang menjadi champion di dalam usahanya gitu. Di dalam usaha itu kan para pelaku usaha, wirausaha itu apa sih gitu. Wirausaha itu kan sebetulnya kan jiwa-jiwa bagaimana mereka juga ada mindset untuk mereka itu ada bicara bisnis. Bisnis itu kan biasanya ada transaksi, ada produk seperti itu. Dan rencana induk wirausahaan ini kan juga tidak serta-merta langsung ada ya Pak Didi ya. Kita sudah ada perda terkait dengan wirausahaan yang ini mengamanatkan untuk disusunnya rencana induk kewirausahaan. Mestinya ini yang nanti akan menjadi guidance tidak hanya dinas koperasi tapi ini bicaranya Pemda DIY. Tadi kan Pak Kus dan kita itu enggak sendiri, bukan dinas koperasi. Saat menumbuhkan wirausaha baru atau wirausaha, ini kan banyak OPD, banyak lembaga dari berbagai pihak yang mestinya punya peran di situ. Siapa sih yang nanti akan menumbuhkan awal? Siapa sih nanti yang akan bergerak dari sisi pembiayaannya? Siapa sih yang nanti akan bicara terkait dengan mungkin bicara terhadap pembinaan dari sisi produksinya, risetnya? Kita banyak perguruan tinggi, mungkin dari sisi risetnya akan ada di perguruan tinggi. Yang ini terus-menerus harus dilanjutkan. Maka di dalam rencana induk kewirausahaan pun kita akan kita jalankan dengan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya mau seperti apa. Tahun pertama ini siapa yang bukan tahun pertama, jangka pendek ini siapa nanti yang akan berperan. Sasarannya ini siapa. Seperti kita ketahui rencana wirausaha baru ini apakah dari sisi usia yang masih dari pendidikan saja dalam ranah itu masih anak sekolah gitu atau mungkin yang di luaran. Nah, jawabannya memang wirausaha ini kan ada yang muncul ini saat mereka sudah mungkin dari sisi usia sekarang dengan adanya pandemi Covid ini kan banyak wirausaha baru yang muncul kan. Tapi ini kan pemerintah hadir pastinya saat muncul menjadi wirausaha baru tidak hanya sekedar ya jalan seperti ini, tapi ada yang memang kita pemerintah hadir untuk mendampingi mengawal. Bukan berarti semuanya. Banyak mungkin Mbak Rima juga tahu banyak startup yang begitu muncul mungkin jauh lebih cepat dari para pelaku usaha yang dulu, wirausaha yang dulu gitu. Nah, inilah parameter-parameter yang memang indikator-indikator dari sisi wirausaha ini yang nanti menjadi guidance di saat kita akan duduk bareng gitu. Jangan sampai Pak Didi menjalankan, saya menjalankan tapi nggak ada kesinambungan. Mestinya kan seperti itu. Mungkin dari OPD yang lain juga masih banyak gitu. Nah, sekarang implementasinya gimana? Karena kan ini kan baru kita susun ya Pak Didi ya. Kita susun harapannya ini di tahun depan ini dengan nanti juga izin dari Pak Kus mestinya kan seperti itu. Karena hak budgetingnya, hak anggarannya kan ada di Pak Kus. Saat itu kan pasti ada konsekuensi anggaran kan di saat di sana gitu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu apa strateginya dan juga mungkin kegiatan yang real gitu Bu yang sudah dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam upaya pembangunan kewirausahaan daerah. Jadi kalau kewirausahaan ini kan kita pasti mengubah mindset ya, dari sisi mindset juga, mindset champion atau wirausaha dengan beberapa skema. Salah satunya kami dengan model inkubator bisnis gitu. Jadi kan di situ akan kita dampingi dengan durasi tertentu, dengan kita juga sejak awal kita targetkan dari posisi papanya gini, oh ini akan ada penumbuhan wirausaha baru kita kan sejak awal sudah kita targetkan naik 3% gitu. Kita juga punya target, pusat kan juga ada targetnya ya. Jadi saat kita awal ini mendampingi mereka, kita sudah ada tahu kita akan ketemu berapa persen dari populasi masyarakat yang ada di DIY untuk menjadi wirausaha baru. Maka kami pun menumbuhkannya dengan beberapa skema, salah satunya inkubator bisnis yang kami ini juga kerjasama dengan perguruan tinggi, itu yang skema 1. Selanjutnya ada skema-skema di saat kita juga mendampingi calon-calon atau para wirausaha ini yang dengan kami punya pusat layanan usaha terpadu di kantor ini, mereka juga berkonsultasi dengan model mentoring, dengan model coaching untuk mereka ini punya semangat untuk tumbuh menjadi wirausaha yang memang kita harapkan untuk mengisi terhadap perekonomian yang ada di DIY ini gitu. Pelatihannya macam-macam sesuai dengan kebutuhan mereka karena keragaannya akan beda-beda dari sisi apa sih usahanya, dari sisi mungkin
ekonomi mereka. Dari sisi sebetulnya dia mau usaha ini mau sasarannya atau mana. Nah, inilah yang sebetulnya kita itu mendampinginya kan melihat terhadap kondisi atau existing yang ada di lapangan datanya. Karena kebutuhan setiap pelaku usaha beda-beda. Beda-beda gitu. Tidak bisa disamaratakan ya. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Siwi, dan sekarang pertanyaan untuk Pak Didi ya Pak. Apa kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan kewirausahaan di daerah, Pak? Saya kira terkait dengan kebijakan pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siwi, bahwa di DIY itu ada peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 ya, itu tentang kewirausahaan daerah. Di sana mengamanatkan bahwa gubernur atau pemerintah daerah itu untuk menyusun semacam rencana induk kewirausahaan daerah. Nah, ini baru kita siapkan betul, karena ini melibatkan beberapa OPD, tentunya harus ada kerjasama antar OPD tersebut. Mudah-mudahan dengan rencana induk kewirausahaan tersebut bisa kita gunakan oleh masing-masing sebagai guidance ya, oleh masing-masing OPD. Kalau kami di Dinas Pendidikan, bagaimana mengembangkan kewirausahaan mulai dari di dalam proses pembelajaran sampai menciptakan sebisa mungkin menciptakan wirausaha pemula ketika mereka lulus sekolah. Nah, sehingga dari situ kemudian bisa ditangkap oleh OPD-OPD yang lain atau instansi yang lain untuk membantu mengembangkan. Nah, di pendidikan sendiri sebenarnya khususnya kewirausahaan itu memang diberikan, pelajaran kewirausahaan itu diberikan di sekolah-sekolah, baik itu di SMA, di SMK, itu diberikan. Nah, tetapi konteks selama ini kan masih sifatnya memberikan teori. Bagaimana kemudian tidak hanya teori, tetapi bisa masuk menjadi motivasi wirausaha itu terbangun betul, sehingga di sana perlu kita ciptakan semacam inkubasi wirausaha ketika mereka masih berada di sekolah. Nah, itu mulai dari penyadaran siswa itu sendiri, yang semula mungkin orientasinya kalau SMK itu setelah lulus saya akan bekerja, tapi mungkin tidak hanya bekerja, mungkin berusaha sendiri, artinya membangun kesadaran. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita tumbuhkan pemberdayaan. Jadi anak-anak yang berada di SMK itu katakanlah itu bisa kita kembangkan dengan pemberdayaan menjadi calon bibit-bibit wirausaha. Nah, kemudian pengembangan kira-kira apa potensi yang dikembangkan oleh masing-masing anak tersebut di dalam mengembangkan motivasi wirausahanya, sehingga kemudian selanjutnya di dalam proses pemantapan, sehingga ketika lulus harapannya mereka sudah punya usaha walaupun sifatnya mungkin masih kecil-kecil dan perlu dikembangkan. Nah, itu yang harus kita dorong, sehingga di dalam proses itu perlu ada pihak-pihak lain yang bisa ikut membantu, tidak hanya diberikan oleh guru, tapi mungkin juga ada kerjasama dengan OPD yang lain, dengan pelaku-pelaku usaha untuk membantu memberikan motivasi sebagai guru tamu dan segala macam. Nah, itu kita dorong ke arah sana sekarang, proses pengembangan kewirausahaan. Dan pasti itu memerlukan sinergi dengan pihak lain. Betul, ya Pak ya. Dan sinergi apa yang terjadi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan kewirausahaan? Ya, yang pertama sinergi itu antar OPD. Kita sudah dibentuk apa yang kita namakan Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah. Itu sangat erat kaitannya dengan itu tadi rencana induk kewirausahaan. Di dalamnya di situ ada OPD-OPD ya, kemudian juga ada para pelaku usaha termasuk dari dunia industri, dunia usaha. Nah, mereka membantu kita di SMK mulai dari mendatangkan guru tamu ya, kemudian membangun kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan di sekolah itu kalau dulu konsepnya itu adalah supply driven, artinya guru yang ada di situ itulah jurusan yang mungkin bisa dikembangkan sekolah itu. Tapi kadang-kadang nggak cocok dengan kebutuhan di dunia kerja, sehingga perlu kita ubah menjadi demand driven. Nah, di situ caranya ada keterlibatan pelaku-pelaku usaha, pelaku dunia industri untuk ikut mengembangkan kurikulum di sekolah, termasuk OPD yang lain bisa membantu menemukan itu, menyambungkan atau memitrakan dengan sekolah dengan pelaku usaha. Usaha lain seperti itu ya, berarti memang sekarang sedang berjalan ya Pak ya, dan mudah-mudahan nanti di tahun-tahun mendatang banyak yang terlibat di dalamnya. Baik, kita akan break sejenak ya Bapak Ibu ya, dan
Untuk sahabat Sibakul, jangan kemana-mana karena setelah ini saya dan podcast Rajutan Sibakul akan segera kembali. Saya Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam, Ibu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Belakangan ini kita semua menghadapi masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 sudah menghantam stabilitas ekonomi, sosial, hingga budaya di masyarakat. Bahkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu korban yang terimbas, sehingga mereka kehilangan pasar dan menghadapi penurunan pendapatan akibat penurunan daya beli masyarakat. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang sigap melakukan terobosan dengan memberikan kemudahan biaya ongkos kirim bagi siapa saja yang membeli produk UMKM. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada para pelaku UMKM yang jumlahnya sangat dominan dalam menyokong perekonomian daerah. Ayo beli produk-produk UMKM dan pemerintah daerah akan menggratiskan ongkos kirimnya. Mari kita bantu pelaku UMKM di Yogyakarta untuk dapat terus bertahan melewati dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan membantu membeli produk-produk UMKM. Sekali lagi, belilah produk-produk UMKM demi ketahanan ekonomi, daerah, bangsa, dan negara. Kembali lagi di podcast Rajutan Sibakul bersama saya Narima Safitri. Nah, Bapak Didi, kembali saya mau bertanya lagi karena tadi kita terpotong ya Pak ya. Ya, oke. Apakah langkah-langkah yang diupayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam rangka upaya pembangunan kewirausahaan, khususnya bagi para lulusan SMK Pak? Ya, yang pertama tentunya kita juga harus melakukan perubahan atau pengembangan terhadap kurikulum pendidikan kewirausahaan sendiri. Kalau kurikulum semula itu banyak diberikan oleh guru-guru wirausaha di sekolah, kemudian sifatnya lebih banyak teori, tapi sekarang orientasinya bagaimana? Ini menjadi sebuah praktik nyata. Gitu. Nah itu yang kita dorong, kita kembangkan. Hari ini kami juga tadi menyaksikan penandatanganan beberapa sekolah ya, dengan beberapa industri, beberapa pelaku-pelaku usaha. Mereka bersedia untuk membantu kita, memberikan motivasi, menjadi guru tamu, ngajari segala macam itu kepada siswa kita. Nah itu satu hal yang sangat baik saya kira. Sehingga nanti sejalan dengan rencana induk kewirausahaan, mudah-mudahan segera bisa kita selesaikan bersama-sama dengan OPD yang lain, itu sebagai guidance. Saya kira itu embrio semacam itu harus kita tumbuhkan. Itu sudah kita lakukan. Dan juga sekarang sudah muncul lulusan SMP yang walaupun kecil-kecil mereka sudah punya usaha. Omsetnya masih belum bisa dikatakan ini ya, tapi sudah ada. Motivasi itu sudah terimplementasi di dalam di dalam praktek ya, walaupun sifatnya masih kecil dan itu bisa didorong dikembangkan, tentunya didukung atau dibantu oleh teman-teman yang lain, OPD yang lain, tepat. Misalnya Sibakul Jogja ikut bisa membantu ini, baik itu mulai dari orientasi pemasaran dan segala macam itu. Kemudian yang lain, dinas yang lain bisa mendorong mungkin yang produk-produk kelautan, bagaimana membantu siswa itu bisa mengolah hasil laut menjadi sebuah usaha. Nah itu tentunya peran dinas
perikanan dan kelautan misalnya gitu bisa ikut berperan di sana. Nah itu yang terus kita dorong, kita kampanyekan kepada OPD-OPD yang lain untuk membantu. Gitu. Baik, itu luar biasa sekali ya Pak ya, dan mudah-mudahan nanti ini bisa terus gitu, banyak yang wah saya mau ikut bantu juga gitu, jadi tertarik juga untuk menjadi inkubator seperti itu ya Pak ya ke depannya. Dan bagaimana dukungan pembangunan kewirausahaan nih, khususnya bagi mereka lulusan SMK dalam upaya pemulihan ekonomi? Ya saya kira begini, ketika kita bicara terkait dengan pemulihan ekonomi, memang selama ini lulusan SMK itu orientasinya adalah BMB ya, bekerja melanjutkan wirausaha. Tetapi di peta itu yang bekerja memang masih jauh lebih banyak, orientasi bekerja dan bekerja. Kemudian yang berwirausaha itu mungkin kalau di persentase masih ada di sekitar angka 8-9%, 8-9%. Yang melanjutkan kira-kira 13%. Tapi harapan kita yang 8 atau 9% itu kita dorong sehingga lulusan-lulusan SMK itu yang memang disiapkan untuk menjadi sumber daya manusia terampil kelas menengah ke atas yang bisa siap masuk dunia kerja, mereka juga bisa mengembangkan potensinya sendiri dengan berwirausaha. Itu yang memang kita rancang seperti itu untuk khususnya untuk SMK, walaupun tidak menutup kemungkinan di sekolah SMA pun pendidikan kewirausahaan juga kita berikan, tapi tentunya di sana konsep dari awal berbeda dengan yang di SMK. SMK, baik Pak. Baik, sekarang untuk Ibu Siwi ya Bu ya, saya punya pertanyaan nih Bu, bagaimana dukungan pembangunan kewirausahaan daerah ini dalam upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY Bu? Ya, jadi kewirausahaan ini kan bicaranya kalau di di Dinas Koperasi ini kan sebetulnya core-nya ada 3 ya. Bagaimana sebetulnya koperasinya ini naik kelas dilihat dari sisi omsetnya. Begitu juga UMKM-nya gitu. Nah, di dalam koperasi, di dalam UMKM ini kan ada jiwa kewirausahaannya. Mestinya kan seperti itu. Nah, maka kita pun pertama memang melakukan yang pertama kenali gitu. Pemetaan terhadap potensi dari sisi SDM-nya, potensi sebetulnya dari sisi sebetulnya pasarnya gitu. Kalau dia punya produk, pasarnya kayak apa? Dari sisi ini produknya ini sebetulnya dilihat dari kualitasnya. Nah, itulah yang menjadi dasar saat kita ini akan menumbuhkan kan wirausaha, karena kami juga punya target yang ini sudah tertuang di dalam RPJMD kan gitu. Kita meningkat 3% gitu. Nah, di dalam melakukan ini pasti kita akan melihat cascade-nya, apa sih sebetulnya yang ada di lapangan, maka kami pun melakukan tadi skema-skema bagaimana yang dinamakan wirausaha itu kan sudah 40 bulan ya, 42 bulan. Nah, apakah ini UMKM yang awal ini juga akan dinyatakan ini menjadi wirausaha yang keren, tapi kan ini harus kita tumbuhkan saat menjadi siap untuk mencebur menjadi para pelaku usaha atau wirausahawan atau UMKM. Jangan hanya coba-coba, memang coba-coba itu penting ya, ada, tapi kalau ini didorong bagaimana kita menjalankan tugas itu secara profesional, pasti ini akan tumbuh. Maka yang kita lakukan di dalam mendorong dalam pertumbuhan ekonomi, pasti kita juga akan menjawab terhadap permasalahan mereka, bagaimana mindset, lebih bisnis proses di dalam ini kan bisnis modelnya juga akan beda kan. Karena ini kan kita bicara sebelum pandemi sama sesudah pandemi, pasti bisnis model di antara mereka itu harus melakukan perubahan yang tadinya mungkin banyak yang konvensional, bukan berarti dulu itu konvensional semua, enggak. Saat itu juga sudah banyak sekali platform-platform yang mereka juga sudah mengarah ke sana, tapi belum begitu masif seperti setelah adanya pandemi Covid. Maka di saat kita menumbuhkan wirausaha baru, pasti kita juga akan mengikuti tren yang seperti ini. Bagaimana ini sekarang ini kita tidak harus punya toko ya Pak Kus ya. Betul. Kita tidak harus punya toko, ruang yang luas. Kita itu sekarang di rumah aja kita juga bisa menjadi wirausaha. Maka ini harus kita tumbuhkan. Mungkin kalau orang Jawa itu minder aku nggak punya ini, nggak bisa ini. Bisa kok di rumah aja secara bertahap gitu. Nah, maka ini yang terus kita bangkitkan, dan bagaimana mereka itu juga kita legalkan. Legal itu dalam arti yang tadinya mungkin mereka belum berizin, ini harus kita formalkan, kita dorong untuk mereka juga bisa formal, punya nomor induk berusaha. Ini kan untuk naik kelas kan pasti legalitasnya.
Ini kewenangannya siapa? Bukan kewenangannya Dinas Koperasi secara ansih, tapi kita punya fungsi untuk membina, untuk mendorong ke sana, dan kita sinergi dengan Dinas Perizinan, kan seperti itu. Mungkin ini dari sisi kelembagaannya. Dari sisi mereka mindset usahanya, kita terus bagaimana jatuh bangun terhadap, maka kami pun menghadirkan, memotivasi ke mereka, menghadirkan praktisi, praktisi yang memang mereka juga sudah malang melintang. Ini kan menjadi sharing, kayak sharing terhadap apa yang mereka sudah lakukan, terhadap keberhasilan, terhadap ini membuat memotivasi dari sisi mereka. Selain kita juga menghadirkan beberapa instruktur yang memang menjawab terhadap kebutuhan itu. Gitu. Jadi tadi ngomong-ngomong tentang legalitas kan Ibu, berarti sudah membangun kolaborasi dengan Dinas Perizinan seperti itu ya Bu ya. Terus tadi juga ada dengan mungkin tokoh-tokoh seperti itu ya Bu. Dan pertanyaan saya di sini mungkin bagaimana kolaborasi yang dijalin dengan instansi lain untuk pembangunan kewirausahaan daerah Bu? Ya. Contohnya kami dengan Pak Didi ini yang real ya Pak ya, real ya Pak Didi. Jadi real ini yang kita lakukan sekarang bagaimana menumbuhkan wirausaha baru dari anak-anak yang masih di masa pendidikan. Pak Didi ini kan di yang SMK ya Pak Didi ya. Maka bagaimana mereka itu keluar tidak cari kerja ke sana gitu ya Pak Gus, cari kerja cari ini, tapi mereka sudah siap punya bekal seperti apa yang Pak Didi tadi sampaikan. Maka kita dorongnya, memotivasi, mengedukasi, ayo coba berkarya yang nanti produk itu juga bisa diberikan penghargaan atau diberi diapresiasi oleh lembaga yang lain. Maka kami melakukan salah satunya lomba kepada anak-anak SMK dengan produk lokal. Jadi lombanya ini juga kita nguri-uri yang kita ini di sini ini kan kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan, Jogja yang istimewa, maka kita angkat produk-produk yang bahannya lokal gitu. Anak-anak SMK ini kita dorong dan kami melakukan kerjasama dengan mana? Dengan PHRI gitu. PHRI ini kan perhotelan. Karena apa? Ini wisatawan pasti juga memanfaatkan ke sana kan gitu. Maka mereka jadi apa? Selain memanfaatkan produk yang nanti ini juga karya jadi anak-anak SMK, mereka juga mentor karena di sana punya chef yang pastinya kan chefnya sudah handal-handal yang sudah terpilih yang di sana. Maka saat kita melakukan perlombaan ini kita dampingkan ke mereka dan mereka magang di hotel-hotel yang ini juga kita menjadi kesepakatan bersama dengan PHRI. Selain ini mana lagi nih kita sinerginya dengan Dinas Pariwisata tentunya yang menjadi pelaku pembina di dalam hotel. Nah, ini kan menjadi sebuah ekosistem. Nah, ini yang anak SMK binaannya Pak Didi punya karya, coba kita performkan, tapi mereka tetap kita dampingi dari praktisi yang memang ahlinya di sana. Produk ini harapannya juga nanti dimanfaatkan. Nanti kita akan apresiasi dari sisi mungkin uang pembinaan yang harapannya ini bisa menjadi modal dari para pelaku. Ini sinergi yang memang real kita lakukan. Harapannya ini juga bicara ke pengurangan tenaga kerja, nanti harapannya begitu lolos bisa siap punya bekal nih, karena di situ ada edukasi bagaimana mereka juga saat ketemu magang di tempat hotel ini, karena kemarin diskusi dengan para PHR itu banyak juga anak-anak SMK itu yang magang baru 1 hari 2 hari, kadang ya kalau orang jatuh mbok-mboken gitu, karena kan di sana masih disuruh ini padahal ini kan sebetulnya edukasi di sana. Nah, tidak semuanya, tapi ini dunia kerja ini ya seperti ini gitu. Dunia kerja yang mereka juga akan menggeluti menjadi pelaku usaha juga gitu. Jadi ini belajar sambil dijeburkan gitu ya. Sambil dijeburkan di dunia nyata gitu. Nah, ini kolaborasi yang kita lakukan dengan Dinas Tenaga Kerja. Kami juga melakukan kolaborasi bagaimana lebih kemarin mungkin Nyun Sewu di pandemi Covid ini kan banyak tenaga kerja yang ya sementara dirumahkan dulu lah, karena kan juga baru seperti ini, banyak hotel, banyak mall yang mungkin banyak department store yang menutup ininya, maka mereka juga dirumahkan. Maka fungsinya pemerintah hadir untuk mendampingi mereka menjadi jangan mereka dari sisi ekonomi juga harus ada masukan kan, maka kita juga berdampingan dengan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pembinaan, menumbuhkan jiwa wirausaha mereka gitu. Memang berhasil semua enggak Bu Suwi? Oh, ini bagian yang
juga tidak mudah karena mengubah mindset yang tadinya sudah rutinitas menjadi kerja di sebuah lembaga, tapi tiba-tiba mereka menjadi lembaga, punya lembaga sendiri, memanage apa yang mereka lakukan. Nah, ini yang kita dengan mendatangkan beberapa motivator, bagaimana kamu harus siap untuk jatuh bangun, bagaimana memanage, bagaimana manajemennya, dan ini semua mestinya kan terstruktur semua. Gitu. Dan itu ada tahapan-tahapannya nah, gitu, yang harus kita kelaskan gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siwi, dan mungkin untuk Pak Kus ya Pak ya, saya ingin bertanya nih Pak, ini menurut Bapak pribadi Pak, apa sebenarnya kendala bagi para pelaku usaha, wirausaha tentunya ya, saat ini Pak? Saya rasa kalau kendala itu tidak ada Pak. Program pemerintah itu banyak sekali. OPD itu punya program yang sifatnya kewirausahaan, misalkan dinas tenaga kerja transmigrasi itu ada pelatihan, misalkan perbendelan, perpustakaan, catering, bordil, jahit, banyak sekali di sana. Tinggal kalau saya menilai generasi muda kita sekarang itu kan ternabuhkan oleh Android. Nah di sini ini juga tantangan bagi kita untuk memotivasi mereka itu tidak seperti anak-anak dulu. Anak-anak dulu diarahkan semangat juangnya tinggi, cepat. Tapi sekarang memang harus telaten. Dan tadi di Bu Siwi, Pak Didik, sinkronisasi antar OPD ini penting sekali. Karena masing-masing OPD jangan berjalan sendiri-sendiri, nanti tidak bakal mengerucut kewirausahaan itu. Harapan kami sinkronisasi terbangun dan program itu dari tingkat provinsi sampai tingkat ke pemerintahan kelurahan, desa itu paling tidak sinkron, Pak. Jangan misalkan bantuan keuangan khusus, ini praktek di lapangan loh. Sekarang cuma untuk membangun fisik terus, sedangkan fisik itu setahun tidak ada apa-apa. Tapi karena LPG, SPG-nya itu mudah buat, fisik aja, pembangunan SDM-nya tidak dibangun. Ini sayang sekali menurut saya. Yang namanya pembangunan harus jalan dong. Antara fisik dengan SDM itu harus dibangun semua. SK Bupati, SK Wali Kota juga sudah mengatakan bahwa BKK itu tidak hanya untuk fisik. Bisa untuk membangun manusianya. Misalkan dilatih kewirausahaan, bikin roti, kue, dan sebagainya. Bu Siwi mengatakan, tidak ada alasan, tidak punya tempat, tidak bisa usaha. Sekarang dengan majunya teknologi, di rumah saja bisa kok laku dan bisa dikembangkan. Banyak contoh-contoh GoFood, Hamili, lewat itu kan sekarang. Nah ini tinggal sekarang itu memotivasi masyarakat menurut saya. Sosialisasi atau sampai atau tidak, mungkin kurangnya sosialisasi dan sebagainya. Atau lemahnya minat juangnya untuk berwirausaha, memang juga ada dampak dari penjajahan moral tadi menurut saya. Penjajahan moral. Ya, integritas ya. Dan mungkin kuncinya juga masyarakat harus proaktif juga. Betul. Ya mencari tahu karena banyak yang bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Ya untuk program-program pemerintah. Contohnya misalkan dinasnya Pak Didik, Dinas Pendidikan, ada program yang namanya bisnis online. Nah, bisnis online itu main handphone gini dapat penghasilan kok, betul Pak Didik? Nah, itu justru penghasilannya malah lebih tinggi dari yang produksi. Nah, maka tinggal sekarang itu mendorong kemauan masyarakat kita, khususnya generasi muda. Nah, itu tantangan ya Bu buat semuanya. Ya. Karena jiwa wirausaha itu sebetulnya ada di kita semua sih. Tapi bagaimana itu kita manage. Ada yang memang itu setelah diasah mereka akan tumbuh, tapi ada yang cuma stuck gitu. Ada ya sudahlah kayak gini aja ini. Nah itulah yang sebetulnya fungsi pemerintah itu hadir untuk ini loh. Ini kamu tuh punya peluang, kamu punya potensi, semua punya potensi. Mbak Rima pun punya potensi. Ini kan juga potensi tau seperti itu. Tapi bagaimana potensi itu kita asah dan kita kalau bicara wirausaha ya kita jual. Kita jual itu kan belum tentu produk ya, bisa jasa, bisa program ini kan sebetulnya. Maka yang punya jiwa wirausaha itu tidak hanya dari para pelaku saja, tapi kita, saya sama Pak Didi, Pak Kus ini juga harus punya jiwa wirausaha untuk mensosialisasikan, menjual program kita kepada masyarakat. Ini loh kalau kamu itu seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, tantangannya ini harus kita wadahi dalam bentuk kerangka rencana induk kewirausahaan yang nantinya ini akan menjadi guidance itu. Oke, baik. Nah, mungkin ini pertanyaannya sebenarnya untuk bertiga, tapi mungkin
Pak Kus terlebih dahulu yang akan saya berikan kesempatan menjawab ya Pak. Apa strategi yang sebenarnya dapat dilakukan untuk pembangunan kewirausahaan di daerah? Itu saya ulangi di depan saya katakan Mbak. Jadi kebijakan untuk menumbuhkan kewirausahaan itu harus sinergis Mbak. Dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat pemerintahan desa. Itu harus sama Mbak. Maksudnya memang kita genjot untuk merubah istilahnya merubah ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Ini memang harus ke sana. Fokus untuk membina kewirausahaan di masyarakat. Kalau tidak, dari program dari provinsi pemberdayaan masyarakat lewat wirausaha, tapi di tingkat kabupaten dan kelurahan tidak menunjang atau mendukung program dari pemerintah provinsi. Ini yang kami istilahnya kami amati selama ini. Yeah. Jadi di situ juga diperlukan peran serta ya Pak. Betul. Ya untuk Sinkron sosialisasikannya ya. ke yang lebih bawah. Baik, mungkin dari Pak Didi Pak. Ya, saya kira nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gus. Tugas pemerintah itu kan yang pertama satu sebagai regulator ya, kemudian sebagai fasilitator, dan yang ketiga sebagai pelindung. Bagaimana ketiga peran itu bisa diperankan oleh pemerintah dengan rencana induk kewirausahaan yang dibangun mulai dari tadi ya, sebagai guidance mulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah dari kelurahan tadi sampai ke atas. Saya kira itu bentuk regulator yang harus kita siapkan. Dan yang kedua, sebagai fasilitator bagaimana kemudian embrio wirausaha itu bisa kita fasilitasi sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pelindung bagaimana embrio yang tumbuh dari inkubator yang kita kembangkan itu kemudian ada semacam payung perlindungan supaya mereka bisa tumbuh terus. Ibaratnya tumbuhan itu ya dipayoni di ini supaya mereka bisa tumbuh. Jangan sampai ketika mereka baru akan tumbuh kemudian sudah mati atau kalah bersaing dengan yang ini. Bagaimana? Yang kecil-kecil itu kita berikan perlindungan. Nah, ini perlu kita kemas di dalam sebuah regulator saya kira gitu. Sebuah regulasi, sehingga regulasi itu apa? Ya rencana induk kewirausahaan itu yang harus kita bangun bersama-sama. Gitu. Baik, rencana induk kewirausahaan daerah. Baik, terima kasih Pak Didi. Untuk Bu Siwi, monggo Bu. Kalau saya kan tadi Pak Kus kayaknya dorongannya dukungannya sudah sangat luar biasa. Pak Didi juga sudah nyatakan bagaimana sebetulnya ini regulasi atau apapun ini kan juga sudah sangat luar biasa. Kalau kami tinggal mengajak kepada para pelaku usaha, masyarakat, ayo kita ini segera untuk apa yang sudah menjadi bagian yang didorong, disupport, ini kita manfaatkan dengan seoptimal dan kita menjalankan dengan profesional gitu. Maka kita siap untuk bangkit. Semua peluang adanya permasalahan pasti akan menjadi sebuah peluang. Wah, luar biasa. Jadi yang tadinya wah seperti ini musibah, siapa tahu di belakang ada berkah. Betul. Musibah mendapat berkah. Maka tinggal bagaimana memanage tadi Pak Kus kan mengatakan. Tapi yang penting kita jaga integritas kita, trust kita masyarakat kepada kita. Saat kita sudah siap menjadi pelaku usaha, maka kita harus profesional di sana dan jangan sampai kita ini mengecewakan terhadap klien kita. Menurut kami seperti itu. Karena trustnya akan sulit kembali untuk mengembalikan menurut saya. Oke, berarti juga harus amanah ya. Itu dia harus saling menjaga amanah. Baik, terima kasih Bapak Aji Kuswanto SIP selaku Ketua Komisi D DPRD DIY. Bapak Didi Wardoyo SE MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, dan tentu saja Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA selaku Kepala Diskop UKM DIY. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Rajutan Sibakul. Ya, sahabat Sibakul, itulah tadi bincang-bincang kita tentang rencana induk kewirausahaan daerah untuk sinergitas antar OPD dalam peningkatan kesejahteraan. Dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat Sibakul yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya Narima Safitri pamit. Sampai jumpa lagi dalam program podcast Rajutan Sibakul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.